Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Pernahkah kalian melihat petir? Tentunya kita semua pernah melihat petir. Katanya, petir dapat menghasilkan listrik. Nah, listrik seperti apa yang dihasilkan? Ya, benar, listrik statis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik. Atau dengan kata lain, listrik statis mempelajari muatan listrik yang diam atau tidak bergerak. Untuk memahami konsep tentang listrik statis, kita harus paham dulu konsep tentang atom. Secara definisi, atom adalah satuan inti penyusun suatu materi. Jadi, benda-benda di sekitar kita terdiri dari atom-atom. Seperti gambar yang di depan, ada meja, kursi, kain lap, balon, bahkan tubuh kita pun terdiri dari atom-atom. Jadi sebenarnya, siapa sih yang menemukan konsep atom atau model atom ini? Beliau adalah Niels Bohr. Beliau adalah orang Denmark, yang berarti dari bangsa Skandinavia atau keturunan Viking. Nah, kita akan coba masuk ke bagian-bagian atom ini sendiri. Bagian yang bergerak dan berwarna biru itu disebut elektron. Elektron memiliki muatan negatif. Kemudian yang berwarna merah itu adalah proton, bermuatan positif. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah neutron. Neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, proton dan neutron ini berada di inti atom dan tidak bergerak. Sedangkan elektron berada di kulit atom dan dia bergerak mengelilingi lintasannya. Sifat dari elektron dan proton ini sama dengan sifat magnet. Seperti apa? Mari kita lihat. Apabila muatan negatif didekatkan dengan muatan positif, akan tarik-menarik. Sedangkan apabila muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, akan tolak-menolak. Begitu juga dengan muatan positif didekatkan dengan muatan positif, akan tolak-menolak juga. Pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang hukum Coulomb, di mana bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, K adalah konstanta pembanding, di mana nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah besar muatan 1, satuannya Coulomb. Q2 adalah besar muatan 2, satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antara muatan, satuannya meter. Berikut contoh soal tentang hukum Coulomb.
Dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan tersebut. Penyelesaiannya itu seperti ini. Di mana diketahui Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, R sama dengan 3 cm, dan diubah ke dalam meter, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah gaya kolom. Dan penyelesaiannya yaitu seperti berikut. Di mana F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dan dihasilkan 1,8 kali 10 pangkat min 2 Newton.